Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayuni dengan NIM 2004-2015, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester Geografi Regional dengan seksi kelas 2020-2339-0027. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta 5 nama benua yang ada di bumi dan nama samudra yang mengelilingi benua tersebut. Nah, di bumi terdapat 5 benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, dan benua Australia. Nah, kelima benua ini dikelilingi oleh samudra, yaitu Samudra Pasifik, Samudra India, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Nah, itulah 5 nama benua yang ada di bumi dan samudra yang mengelilingi benua tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan dan tunjukkan di peta batas masing-masing negara beserta ibu kota negara tersebut sesuai tugas peta masing-masing. Nah, di sini saya mendapat tugas peta dengan negara Amerika Utara. Nah, di Amerika Utara terdapat 3 batas negara, yaitu Kanada, yang beribu kotakan di Ottawa. Selanjutnya, Amerika Serikat, yang beribu kotakan di Washington di distrik Columbia. Terakhir, Meksiko. Meksiko beribu kotakan di Mexico City. Nah, itulah batas masing-masing negara beserta ibu kotanya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta nama sungai, nama danau, nama gurun, nama pegunungan, dan gunung yang ada sesuai dengan tugas masing-masing. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini saya mendapat tugas, yaitu peta Amerika Utara. Nah, kita ke Kanada terlebih dahulu. Di Kanada ini terdapat sungai, yaitu Sungai Mackenzie dan Sungai Columbia yang berada di kawasan British Columbia, Kanada. Selanjutnya, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini terdapat Sungai Arkansas, Sungai Reed, Sungai Mississippi, dan Sungai Alabama. Selanjutnya, di Meksiko ini terdapat Sungai Rio Grande, Colorado, dan Sungai Rijalva yang terdapat di Meksiko ini. Selanjutnya, kita masuk nama danau. Nama danau yang terlebih dahulu kita ke Kanada. Di Kanada terdapat Danau Huron, dan Danau Bradburn yang berada di Kanada. Selanjutnya, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat terdapat Danau Great Salt Lake, Danau Michigan yang terdapat di Amerika Serikat yang dibatasi oleh Illinois, Wisconsin, dan Michigan. Selanjutnya, ada juga Danau Ontario di Hamilton dan Toronto, Amerika Serikat bagian timur, dan Danau Erie di Buffalo, New York, Amerika Serikat bagian timur. Dan juga terdapat Danau Michigan di Amerika Serikat ini. Nah, di Meksiko terdapat danau, yaitu Danau Superior di South California, Meksiko. Selanjutnya nama gunung. Nah, nama gunung di Alaska. Terlebih dahulu kita di Alaska. Di Alaska ini terdapat nama gunung, yaitu Gunung Denali. Selanjutnya, di Kanada. Di Kanada terdapat nama gunung, yaitu Gunung Logan di Yukon, yang terdapat di Kanada. Selanjutnya, Danau Kingpac di Yukon di Kanada juga. Dan selanjutnya, kita masuk ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat terdapat Gunung Elbert.
Nah, selanjutnya di Meksiko. Di Meksiko terdapat gunung, yaitu Gunung Pico de Orizaba dan Gunung Nevado de Toluca di Meksiko. Selanjutnya, pegunungan. Pegunungan di Amerika Serikat ini terdapat pegunungan, yaitu pegunungan Rocky yang terletak di antara Kanada dan Amerika Serikat. Selanjutnya, Gunung Cascade, yaitu gunung yang berada di Amerika Serikat, dan Gunung Madre yang berada di Meksiko. Selanjutnya gurun. Gurun yang pertama di Amerika Serikat terdapat gurun Masin Besar. Di Meksiko terdapat gurun Mojave di California Selatan, Meksiko. Dan gurun Chihuahua terdapat di Meksiko dan Amerika Serikat. Dan juga terdapat gurun Sonora yang berada di Meksiko dan Amerika Serikat juga. Baiklah, itulah nama sungai, nama danau, nama gurun, nama pegunung yang ada di Amerika Utara. Nah, selanjutnya, soal yang keempat, yaitu jelaskan dengan menampilkan gambar pada tugas saudara masing-masing tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari perindustrian, pertanian, pertambangan, perdagangan, dan perhubungan. Yang kedua, kegiatan budaya. Yang ketiga, kegiatan pariwisata. Nah, kita masuk yang pertama, kegiatan ekonomi, yaitu pertanian. Pertanian adalah industri utama di Amerika Utara yang menjadikan Amerika pengekspor makanan. Pusat kegiatan pertanian Amerika berada di Great Plains, sebuah hamparan luas dengan tanah yang subur yang posisinya berada di bagian tengah negara di sekitar danau besar yang dikenal sebagai sabuk jagung. Jagung, kalkun, tomat, kentang, kacang tanah, dan biji bunga matahari merupakan beberapa peninggalan utama dari pertanian abadi di Amerika Utara. Tanah tandus menjadi masalah besar di pertanian Amerika. Bertani dengan lembu memang memungkinkan untuk menggarap lebih banyak tanah, tetapi berakibat meningkatnya erosi dan menurunnya kesuburan tanah. Hal ini disebabkan oleh pembajakan yang dalam ke tanah sehingga menyebabkan tanah memiliki kontak dengan oksigen yang mengakibatkan hilangnya unsur hara. Di ladang pengembalaan, jumlah ternak yang banyak menyebabkan tanah menjadi padat dan menyebabkan tanah tidak memiliki cukup oksigen untuk menopang kehidupan bagi makhluk di dalamnya. Nah, selanjutnya bagian perindustrian. Meksiko berada di antara kedua ekstrem ini sebagai negara industri baru dan merupakan bagian dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau yang disebut dengan NAFTA dan anggota organisasi untuk bekerja sama ekonomi dan pembangunan. Menjadi salah satu dari satu-satunya dua anggota Amerika Latin dari organisasi ini bersama dengan Chili. Amerika Serikat sejauh ini merupakan ekonomi terbesar di Amerika Utara dan ekonomi nasional terbesar di dunia. Tren ekonomi Kanada mirip dengan Amerika Serikat dengan pertumbuhan yang signifikan di sektor jasa, pertambangan, dan manufaktur. Sektor layanan Kanada terdiri dari 78% dari PDB. Negara itu diperkirakan 2010, industri terdiri dari 20%, dan pertanian terdiri dari 2%. Meksiko memiliki PDB sekitar 15.312 dolar dan pendapatan per modal diperkirakan sekitar sepertiga dari Amerika Serikat. Negara ini memiliki fasilitas dan operasi industri dan pertanian modern dan rusak dan memodernisasi di sektor-sektor seperti produksi energi, telekomunikasi, dan bandara. Nah, selanjutnya, pertambangan. Hasil tambang Amerika cukup banyak, misalnya sebagai berikut, pertambangan emas terdapat di California, Dakota Selatan, dan Colorado, dan Ser. Pertambangan perak terdapat di Utah, Arizona, dan Montana. Pertambangan belerang terdapat di muara sungai Mississippi. Minyak bumi ditambang
di California, Texas, Oklahoma, dan Pennsylvania. Batu bara ditambang di daerah sebelah barat Pegunungan Allegheny, sebelah selatan Chicago, sebelah utara dan selatan Kansas City. Pertambangan bauksit terdapat di Arkansas. Pertambangan Bilibisi terdapat di sebelah barat Danau Superior di Pegunungan Allegheny. Dan terakhir, pertambangan tembaga terdapat di bagian utara, yaitu sekitar Grand Salt Lake, Montana, dan Arizona. Selanjutnya, perdagangan dan perhubungan. Perdagangan antara Meksiko dan Amerika Serikat dan Kanada dari 1993 hingga 2014 mengalami peningkatan hingga 588%. Hingga 88%. Perdagangan dengan mitra-mitranya di Amerika Utara juga membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Meksiko dengan standar upah yang lebih baik. Kini tingkat pengangguran di negara ini berada di bawah 5% setelah NAFTA diberlakukan. Meksiko melalui proses reformasi kelembagaan dan peraturan yang membantu negara ini guna memenuhi standar-standar yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh NAFTA. Perubahan ini memperkokoh ketahanan ekonomi dalam negeri terhadap guncangan eksternal dan krisis finansial. NAFTA juga membantu Meksiko untuk bertransformasi dari sebuah negara pengekspor komoditas pada tahun 1980-an menjadi negara industri maju. Ini sekitar 80% ekspor Meksiko adalah produk manufaktur dan menjadikan sektor ekspor menjadi salah satu faktor pembentuk ekonomi Meksiko menjadi lebih dinamis. Hasilnya, ketika baru-baru di dunia diterpa dengan pelemahan harga-harga komoditas yang berdampak negatif terhadap sejumlah negara dengan perekonomian yang sedang berkembang, ekonomi nasional Meksiko masih berdiri kuat dan ini di sebagian besar berkat adanya kesepakatan NAFTA. Kesuksesan lainnya adalah integrasi mata rantai ketiga negara yang memungkinkan Meksiko untuk terjun ke dalam industri yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, kegiatan budaya. Budaya Amerika Utara mengacu pada seni dan manifestasi lain dari aktivitas manusia dan prestasi dari benua Amerika Utara. Budaya Amerika Utara tidak hanya mencerminkan masyarakat adat di benua itu, tetapi juga budaya yang mengikuti penjajahan Eropa. Selanjutnya, kegiatan pariwisata. Pariwisata sangat penting bagi ekonomi Karibia karena mengandung banyak pantai dan memiliki iklim yang hangat. Bermain ski di Kanada dan Amerika Serikat juga penting. Pariwisata taman nasional dan landmark alam seperti Gunung Rushmore dan Grand Canyon di Amerika Serikat serta air terjun Niagara dan Danau Moraine di Kanada berkontribusi pada perekonomian di wilayah ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kelima, yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta nama selu, nama selat, dan nama semenanjung atau tanjung sesuai tugas masing-masing. Nah, kita masuk pada nama selat. Nama selat terdapat selat Strait of Georgia, sebuah selat antara Pulau Vancouver dan pantai daratan British Columbia, Kanada. Dan Selat Hudson yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Teluk Hudson di Kanada ini. Selanjutnya nama teluk. Nama teluk yang pertama Teluk Puget Sound yang terbentang antara Danau Washington hingga Samudra Pasifik di barat laut yang terdapat di Amerika Serikat ini. Nah, selanjutnya Teluk Bering yang terdapat di Alaska, dan Teluk James yang terdapat di bagian selatan Laut Kanada, dan Teluk Hudson yang juga terdapat di Kanada ini. Selanjutnya semenanjung atau tanjung, yaitu di Alaska terdapat semenanjung Alaska dan semenanjung Cleveland di Alaska ini. Selanjutnya di Amerika Serikat
terdapat Semenanjung Dor, Wisconsin di Danau Michigan, Amerika Serikat. Di Alaska ini juga terdapat Semenanjung Kenai. Dan terakhir di Meksiko ini terdapat Semenanjung Jazirah Baja dan Semenanjung Yucatan dan lain-lain. Nah, itulah nama-nama teluk, nama selat, nama semenanjung atau tanjung yang terdapat pada Amerika Utara. Nah, sekian presentasi dari saya. Atas segala salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.